Ada pengetahuan yang berasal dari agama, ada pengetahuan yang berasal dari sains. Bagi yang tidak tahu asal-usulnya pengetahuan, mungkin menganggap pengetahuan agama dengan pengetahuan sains seakan-akan berasal dari dua tempat yang berbeda. Padahal pengetahuan agama dan pengetahuan tentang sains sesungguhnya berasal dari tempat yang sama, berasal dari danau yang sama. Kemudian dari danau itu mengalir lewat sungai pengetahuan yang berbeda untuk memerankan, memberikan pemahaman pada bidangnya masing-masing, tetapi nanti pada akhirnya dua jalan yang berbeda ini akan bertemu di samudra yang sama. Dan setelah bertemu di samudra yang sama, pasti suatu saat akan menguap lagi ke atas. Kemudian jatuh di danau yang sama. Kemudian mengalir lagi di sungai yang berbeda untuk bertemu di samudra yang sama. Persis seperti perjalanan air. Air menguap dari samudra ke atas, kemudian jatuh di danau yang sama. Kemudian dari danau yang sama bisa jadi lewat sungai yang berbeda, memerankan masing-masing sesuai dengan jalannya, tapi untuk kemudian bertemu di samudra yang sama. Kalau pengetahuan tentang agama dan pengetahuan tentang sains berasal dari tempat yang sama, seharusnya kita tidak bisa mendikotomikan dua pengetahuan itu. Itu sebabnya kalau kita melihat perkembangan ilmu pengetahuan agama, terutama tentang spiritual dan sains, sekarang ini hampir bergandengan dan menemukan titik temunya kembali. Terutama bagi mereka yang tekun di jalan pengetahuan. Salah satu contoh yang sangat sederhana, laboratorium bioteknologi di Jepang yang disponsori oleh Profesor Kazuo Murakami telah membuktikan sebuah temuan yang sangat luar biasa. Salah satu statement beliau adalah orang yang terjatuh sakit ketika dia memiliki hati yang optimis dan pikiran yang positif, maka proses penyembuhannya lebih dahsyat ketimbang obat. Kalau kita mendengar kata-kata begini di tempat meditasi, tidak aneh. Kalau kita mendengar kata-kata ini di tempat pengajian, tidak aneh. Kalau kita mendengar statement ini di tempat-tempat di mana agama dibicarakan, tentu saja tidak aneh. Tapi ini dibicarakan di sebuah laboratorium sains. Namanya laboratorium bioteknologi. Seperti apa risetnya? Harusnya kan kalau di laboratorium biasanya ada gelas-gelas kimia, ada reaksi-reaksi kimia, meneliti tentang obat apa yang paling bagus untuk kanker, obat apa untuk tumor, obat apa untuk darah tinggi, kan biasanya begitu. Seperti apa risetnya? Kok seorang ilmuwan sekelas Profesor Kazuo Murakami, ahli bioteknologi, tiba-tiba dalam artikelnya mengatakan bahwa orang yang sedang jatuh sakit ketika memiliki hati yang optimis dan pikiran yang positif, maka dia akan mengalami kesembuhan melampaui disembuhkan oleh obat. Ini yang berbicara seorang saintis di ruang penelitian sains, di laboratorium, bukan di tempat-tempat di mana spiritual dibicarakan. Ini menjadi sebuah terobosan yang sangat luar biasa. Sehingga saya meramal ketika penekun-penekun yang seperti ini, ya, serius ya menekuni jalan ini, suatu saat sungai pengetahuan yang lewat agama dan sungai pengetahuan yang lewat sains mungkin tidak lama lagi akan menemukan samudra tempat titik temunya.
Yang luar biasa. Statement beliau yang kedua apa? Dulu semua ilmuwan di bidang bioteknologi bersepakat bahwa gen, yang namanya gen, itu tetap dan tidak mungkin bisa diubah. Tapi terobosan yang paling baru, ternyata gen itu bisa diubah. Diubah bukan oleh reaksi kimia, bukan oleh obat. Ketika beliau ditanya, dengan apa gen bisa diubah? Dengan dua cara, dengan doa dan senyuman. Jadi kalau laboratorium bioteknologi sudah cerita yang luar biasa ini, doa masuk laboratorium. Senyuman sudah masuk laboratorium. Sehingga sekarang ini kemudian banyak terobosan baru untuk terapi orang-orang yang sakit. Melewati pengobatan holistik, yaitu. Lalu yang diubah itu adalah perasaannya, pikirannya, jiwanya, hatinya, sudut pandangnya. Ini menjadi sangat menarik. Lalu sekarang ditemukan ada namanya gen baru, namanya itu warrior gen. Warrior gen itu semacam gen pada diri manusia, di mana gen ini membuat seseorang memiliki kelebihan energi, tetapi untuk menyakiti orang lain. Jadi seseorang memiliki kelebihan energi, tapi kelebihan energinya itu untuk kekerasan dan menyakiti orang lain. Ini yang disebut dengan warrior gen. Kayaknya warrior gen juga bisa diubah kalau menurut Profesor Kazuo Murakami dengan doa dan senyuman. Tentu saja yang dimaksud dengan doa di sini bukan doa mengatur Tuhan supaya mengikuti keinginan Dia. Karena doa yang sesungguhnya adalah mengundang Allah supaya Allah hadir. Nah, doa yang semacam ini barangkali yang jarang dilakukan. Karena kebanyakan doa dipanjatkan hanya untuk mengatur Tuhan supaya Tuhan mengikuti segala keinginan-keinginan yang mendoa. Dan harusnya doa yang sesungguhnya adalah mengundang Tuhan supaya hadir di dalam dirinya Dia. Makanya mengundang Tuhan yang paling jitu menurut kitab suci adalah dengan Asmaul Husna. Lalu ada lagi yang salah, karena Asmaul Husna akhirnya dibaca berulang-ulang. Mungkin ada efek ya, karena kata-kata kalau direpetisi itu juga bisa menjadi doa. Tetapi lebih dahsyat dari itu bukan mengulang-ulang ya nama-nama Tuhan, tetapi menghadirkan sifat-sifatnya ke dalam diri. Itu jauh lebih cepat menghadirkan Tuhan ketimbang menyebut-nyebutnya. Kan yang luar biasa ya. Saya pernah dialog dengan orang tua saya dulu. Ketika orang tua saya habis sholat sedang duduk, saya tanya, Bapak sedang apa? Beliau mengatakan saya sedang zikir. Saya tanya lagi, sebetulnya zikir itu apa? Saat itu orang tua saya terbengong-bengong, bingung dengan pertanyaan saya. Saya beritahu sebetulnya zikir itu adalah mengingat. Apakah kita akan berhasil mengingat Allah dengan menyebut-nyebut namanya tanpa tahu yang disebut? Saat itu mungkin orang tua saya belum bisa menangkap kata-kata saya. Sebagai gambaran saya beri saja ilustrasi. Bagi yang belum pernah bertemu dengan orang tua saya, ada yang belum pernah bertemu orang tua saya? Ada? Baik. Untuk yang belum bertemu dengan orang tua saya, saya beri nama. Orang tua saya, bapak saya, namanya itu Pak Komar. Coba minta dibuktikan sekarang oleh Bapak Ibu yang belum pernah bertemu dengan orang tua saya, tolong ingat bapak saya. Nggak bisa kan? Kalau begitu tolong sebut-sebut namanya 1000 kali sekarang. Akan berhasil? Yang pernah bertemu dengan bapak saya ada? Atau melihat fotonya bapak saya ada? Ada yang udah melihat fotonya ya. Sekarang saya tanya, yang sudah melihat fotonya, ingat gak sama foto bapak saya? Ingat. Perlu menyebut-nyebut namanya? Tidak. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 200, Allah berfirman, ingatlah Allah
Dan mengingat Allah itu semudah kamu mengingat bapakmu sendiri. Fazkurullah kazikrikum aba'akum. Mengingat Allah itu seperti kamu mengingat bapakmu sendiri. Jadi sampai bertahun-tahun, mohon maaf ya, saya cerita tentang orang tua saya. Mengamalkan ajaran agama, membedakan mana mengingat, mana menyebut, itu aja belum sukses. Saya tidak berbicara kebanyakan orang, saya berbicara pengalaman pribadi saya di keluarga. Lalu ketika saya menyampaikan ini terkejut, oh iya ya, kalau mengingat itu kan pekerjaan batin. Dan batin baru akan bisa mengingat kalau batin ini kenal dengan yang harus diingat. Kalau batin ini tahu pada yang harus diingat. Dan syarat sahnya ingat, jelas harus tahu yang diingat. Sedangkan menyebut bukan pekerjaan batin, menyebut itu pekerjaan mulut. Dan mulut ini biasanya baru ada informasi, baru bisa beraktivitas kalau ada informasi. Pertama informasi dari mata, yang kedua berinformasi dari telinga. Apa yang didengar lewat telinga baru dikeluarkan lewat mulut. Apa yang dilihat lewat mata dikeluarkan lewat mulut. Itu pekerjaannya mulut. Dan mulut yang jujur biasanya apa yang didengar dikatakan. Apa yang dilihat diceritakan. Dan mulut yang tidak jujur yang disebut dengan saksi palsu biasanya tidak mendengar, tidak melihat, tapi berkata. Jadi mengingat dengan menyebut sesuatu yang berbeda. Sedangkan dalam kehidupan biasa, ketika orang sedang menyebut, dia mengklaim dirinya sedang mengingat. Ini sebuah kelucuan yang luar biasa, yang tidak disadari. Itu sebabnya sekali lagi saya mengajak manusia itu makhluk yang berpikir. Oleh karena itu cirinya manusia tentu saja berpikir. Kalau sudah tidak berpikir, dia sudah kehilangan identitasnya sebagai manusia. Saran yang tadi, bahwa sains dengan pengetahuan agama itu hampir menemukan sebuah titik temunya. Dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya jangan heran kalau para saintifik akhirnya kemudian ya menemukan pengalaman spiritual lewat kajian sains. Sebaliknya mohon maaf ya, mungkin agak sulit bagi seseorang yang mengklaim dirinya di jalan spiritual untuk bisa memahami sains. Oleh itu jangan heran kalau di abad sekarang ini banyak kemudian para saintis kemudian tiba-tiba dia melontarkan kata-kata yang dibangun oleh kecerdasan spiritualnya, bukan oleh kecerdasan intelektualnya. Karena apa? Karena sudah melihat jalur sains juga bisa mengenalkan seseorang kepada Tuhan. Kalau kita merujuk lagi kepada apa yang dibicarakan saya sebelumnya, kecerdasan semesta tanpa batas mewujud menjadi energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Untuk mewujudkan kecerdasannya, lalu energi melakukan usaha penciptaan. Bahkan usaha pemeliharaan, bahkan usaha peleburan. Sehingga penciptaan, pemeliharaan dan peleburan itu adalah keniscayaan yang menjaga keabadian dari alam semesta ini. Jadi kalau sains dengan itu sudah menemukan titik temu, ini luar biasa. Jadi jangan heran kalau seorang pakar kristal di bidang fisika kemudian menemukan bahwa kalau air ya diberi sapaan yang bagus, ternyata struktur kristalnya cantik. Ketika air diberi sapaan yang tidak bagus, ternyata struktur kristalnya menjadi random. Jangan-jangan menurut dugaan saya, air ini bukan sekedar yang bisa merekam itu bukan sekedar air. Bahkan mungkin udara yang di sekitar kita pun bisa merekam. Sehingga saat kita ngomong kasar, lalu omongan kasar ini bisa jadi direkam oleh molekul-molekul udara. Kan bukankah di dalamnya ada atom? Kalau di dalam ada atom, ada ruang kosong. 99 atom itu ruang kosong. Siapa yang mengikat elektron dengan inti? Kalau tidak ada energi di situ. Dan siapa yang berkuasa di situ? Kalau bukan dia. Jadi oleh karena itu,
Oleh karena itu, kita sadari, kita pahami bahwa sebetulnya interaksi antara manusia dengan semesta ini terjadi, cuman jarang dipahami. Jadi kalau ada yang sudah mempraktekkan kalau punya pohon di rumah tidak berbuah, kemudian diajak bicara jadi berbuah, itu menjadi tidak heran dan itu sains. Itu bukan ilmu nujum, itu sains. Kan pohon itu 80% juga air. Sedangkan air sudah dibuktikan bisa merekam semua yang dibicarakan. Jadi ketika kita mengatakan, hai pohon, kamu cantik, berbuah ya, supaya kamu bermanfaat. Dia juga merekam. Dan di dalam pohon itu juga ada kecerdasan semesta yang tanpa batas, yang dititipkan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kesadaran ini akan melebarkan kita untuk tidak semena-mena di semesta ini. Semua manusia merasa bumi ini sekarang warisan katanya. Tapi orang yang berpikiran cerdas, bumi ini bukan warisan bagi kita. Tapi bumi ini adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Beda sudut pandang. Ada yang mengatakan bumi ini warisan, dibabat semua hutannya. Dieksploitasi semua kekayaan alamnya. Tapi mereka yang berpikir bahwa bumi ini adalah titipan dari generasi yang akan datang. Titipan dari anak cucu kita yang belum ada. Titipan dari generasi yang belum ada sekarang. Mungkin kita tidak akan semena-mena. Kita akan menjaga bumi ini dengan penuh keseimbangan. Makanya ada seorang pengusaha di Jepang. Perusahaannya sangat maju ya. Matsushita Electric itu. Siapa yang tidak tahu perusahaan itu? Sudah menjadi perusahaan raksasa di dunia. Ketika beliau ditanya, apa sih rahasianya perusahaan Anda itu bisa booming dan luar biasa? Beliau mengatakan rahasianya cuma 3P. Yang pertama adalah profit. P yang kedua people. Dan P yang ketiga adalah planet. Profit keuntungan. People manusia. Planet berarti alam semesta. Ternyata perusahaan itu menggabungkan antara profit, people, dan planet. Jadi saat mau mengambil profit, kemudian tidak memeras seluruh tenaga kerja untuk menjadi menomorsatukan perusahaan. Bahkan di perusahaan itu dikatakan, nomor satu bagi karyawan bukan perusahaan. Apa tuh? Keluarga. Jadi ketika seorang manajer itu kemudian sedang bekerja serius di perusahaannya, ketika ketahuan anaknya sakit, itu disuruh pulang. Pulang. Rawat anakmu. Seorang manajer istrinya melahirkan. Tidak kemudian menjadi cuek karena apa? Nomor satu pekerjaan. Anak istri biarin aja. Mau mati atau enggak peduli. Bayangkan. Sekelas Matsushita. Mohon maaf ya, bagi saya sungguh sangat islami. Dan konsep 3P ini adalah konsep yang dipakai oleh Matsushita Electric. Mohon maaf ya, barangkali ada nggak yang punya orang kerja di rumah, jamnya sholat disuruh ngepel, jamnya ibadah disuruh nyuci piring, jamnya sholat subuh disuruh bikin sarapan pagi. Sampai tidak ada waktu untuk dia melayani dirinya sendiri. Lalu kita mengambil profit yang seperti itu, tidak akan pernah membuat kita jadi berkah. Harusnya jamnya sholat, biarkan dia sholat, melayani dirinya sendiri. Jamnya makan, biarkan dia makan, melayani diri sendiri. Itu artinya profit berbasis pada people. Memanusiakan orang. Dan di situ ada keberkahan. Saya yakin semua perusahaan yang licik, yang hanya mengambil profit, memeras tenaga kerja, bahkan gaji di ulur-ulur, bahkan gaji tidak dibayar, bahkan tidak peduli, itu keluarganya mau sakit, mau hidup, mau mati, bahkan ada aturan di perusahaan siapa saja yang bolos akan dipotong, dikeluarkan, apapun alasannya. Menurut saya, profit yang tidak berbasis pada people sudah kehilangan berkah. Dan yang luar biasa yang ketiga adalah planet. Membuat perusahaan yang ramah lingkungan. Makanya perusahaan itu kemudian terkenal dengan Go Green.
Saya mau tanya, kita mungkin ada yang punya usaha. Apakah kita berpikir untuk memberkahi usaha kita? Profit, people, planet? Semoga kita bisa menggabungkan ketiga-tiganya. Kalau kita sudah bisa menggabungkan ketiga-tiganya, itulah kita sedang menjaga kelestarian semesta. Itulah spiritual yang nyata dalam kehidupan. Dan ini sangat luar biasa. Baik, sebelum saya lanjutkan, saya akan berbicara tentang sebuah dialog di dalam Al-Quran. Dialog ya antara Nabi Musa dengan Tuhan. Dan di Quran ini yang paling banyak dialog antara seorang hamba dengan Tuhan itu Nabi Musa. Barangkali salah satu dialog yang paling luar biasa yang sudah kita kenal itu ada di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Saya akan mengulang saja. Dialog itu luar biasa. Ya. Dan ingatlah ketika Musa berkata, itu permulaan ayatnya seperti itu. Ya Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Ini jawaban Tuhan. Jawaban Tuhan. Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Di situ muncul kata gunung. Nabi Musa pengen melihat Tuhan, tapi kata Tuhan, kamu tak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Sekali lagi saya ingin berbicara tentang gunung. Di alam besar ada dataran yang tertinggi bernama gunung. Di alam kecil sini ada dataran tertinggi yang bernama gunung. Makanya semua yang ada di alam besar ada di alam kecil. Makanya tubuh kita ini sering disebut miniatur dari alam besar. Mereka yang sudah menemukan simetri antara alam besar dan alam kecil sangat mudah sebetulnya ketika menemukan ayat-ayat simbolik seperti itu. Masa Musa minta melihat Tuhan, Tuhan sendiri mengatakan kamu tak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Kalau yang disuruh, kalau suruhan itu melihat gunung yang biasa, jelas gak masuk akal. Kemudian masa Tuhan memfirmankan sesuatu yang gak masuk akal? Sedangkan agama itu akal dan tidak ada agama yang bagi yang tidak berakal. Sedangkan Tuhan kecerdasannya sendiri sudah dititipkan kepada kita yang bernama pikiran. Bukankah pikiran itu percikan dari kecerdasan beliau yang dititipkan kepada kita agar kita selalu berpikir? Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Jelas gunung di situ menyatakan sebuah tempat yang tinggi. Tempat untuk memandang. Kalau kita ingin lihat pemandangan yang indah kan biasa naik gunung. Dan biasa kalau naik gunung awalnya ngos-ngosan dulu. Tapi sampai di puncak gunung mendapatkan hawa yang sejuk dan pemandangan yang indah. Kira-kira simboliknya seperti itu. Makanya banyak orang yang kemudian bikin rumah, bikin villa, cari tempat yang tinggi. Sekedar untuk mendapatkan pemandangan yang indah. Memang dunia ini indah sebetulnya. Makanya level-level kalau orang melihat laut, aduh indah ya ciptaan Allah. Ada yang di level itu. Ada yang lebih dalam lagi. Bisa melihat rahasia di balik keindahan itu lebih dalam lagi. Mungkin melihat laut pun meneteskan air mata. Hanya hangat-hangat air mata yang sudah dalam. Tergantung kedalamannya. Lalu lihat ayat berikutnya. Kamu tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah gunung ini. Ketika gunung itu masih berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Ketika gunung masih berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Bagi saya, gunung di situ adalah puncak kesadaran tertinggi yang ada pada diri setiap manusia. Itulah yang disebut dengan Sidrah Al-Muntaha. Ketika Sidrah Al-Muntaha tidak kemana-mana, tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Apa kata-kata Tuhan berikutnya? Kemudian Tuhan bertajali di gunungnya Musa. Saat Tuhan bertajali di gunungnya Musa, menampakkan diri di gunungnya Musa, di puncak kesadarannya Musa. Tidak bisa diceritakan lagi. Yang ada cuman kata-kata berikutnya. Gunungnya hancur dan Musanya jatuh pingsan. Kesadaran Musa pun hancur. Gunungnya pun hancur dan Musa jatuh pingsan. Itulah dalam ayat lain yang dikatakan fana billah,
kullu syai'in harikun illa wajhahu. Segala sesuatunya hilang, musnah. Yang ada adalah wajahnya. Yang luar biasa adalah pernyataan Musa. Ola subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah. Aku bertaubat kepada engkau. Dan inilah awal aku beriman. Kisah bukan? Dongeng bukan? Ya. Saya mau tanya Bapak Ibu. Pengen dapat dongeng Musa atau pengen jadi Musa? Subhanallah. Karena kebanyakan orang puas ketika dapat dongeng Musa. Ketika kita sudah mulai memiliki kebutuhan yang lebih tinggi lagi, saya tidak mau sekedar menerima dongeng Musa. Tapi saya ingin mengalami pengalamannya Musa. Saya ingin jadi Musa. Memang itulah tujuannya Quran. Difirmankan kepada Muhammad pasca Musa. Oke, saya cerita kisah Musa yang lain. Ini dialognya ada di Quran surat Toha. Dialog ataka hadisu Musa. Apakah telah sampai kepadamu kisah tentang Musa? Ini pertanyaan. Apakah telah sampai kepadamu kisah tentang Musa? Ayo jawab. Sudah berapa kisah? Karena kisah Musa di Quran banyak. Dari mulai Al-Baqarah, naik Ali Imran, naik An-Nisa, naik Al-Maidah, naik Al-An'am, naik Al-A'raf, naik Al-Anfal, naik At-Taubah, naik Yunus, terus ke atas. Kisah Musa itu paling banyak. Dialog antara Musa dengan Bani Israel itu paling banyak. Bani Israel adalah kaum yang paling diunggulkan Tuhan. Bani Israel adalah mereka yang diberi nikmat lebih. Wa anni faddaltukum alal alamin. Siapa Bani Israel? Bani adalah komunitas. Isra artinya jalan. Menuju Eli itu Tuhan. Bani Israel siapa saja orang yang mau berjalan menuju Tuhan. Bangsa mana saja, dari kulit apa saja, bahasanya apa saja, siapa saja yang mau berjalan menuju Tuhan karena kerinduan kepada Tuhan. Itu di Quran secara umum disebut Bani Israel. Makanya dialog tentang Bani Israel dengan Musa itulah paling banyak. Salah satunya, perhatikan di Quran surat Toha. Wahal ataka hadisu Musa. Apakah telah sampai kepadamu kisah tentang Musa? Sudah sampai? Sudah. Berapa kisah tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subhanallah. Satu saja kisahnya sudah sampai. Apalagi sudah mengalami kisah itu. Sudah bisa meyakini karena sudah mengalami. Karena meyakini harus dimulai dengan mengalami. Baru memahami, baru meyakini. Kisah tentang mana? Kita lanjutkan dulu yang Quran surat Toha. Idro'a naron. Ketika Musa melihat api. Idro'a. Ro'a itu melihat. Makanya kan sering ada kata-kata ru'yat itu dari ro'a. Di dalam Quran surat An-Najm juga ada kata-kata walaqad ro'ahu nazlatan ukhra. Dan melihatnya bisa kapan saja. Bagi yang tahu ilmunya, tahu caranya, melihatnya bisa kapan saja. Luar biasa ya, keren sekali. Lanjut. Idro'a naron. Telah sampaikah kepadamu kisah Musa? Siapamu di sini? Kan pertanyaannya, telah sampaikah kepadamu kisah Musa? Siapamu di situ? Yang pertama jelas Nabi Muhammad. Karena ayat ini turun kepada beliau. Jadi Allah sedang mengingatkan pada Nabi Muhammad, hai Muhammad, telah sampaikah kepadamu kisah tentang Musa? Apa pesan Allah di situ? Kan pesannya berarti Allah ingin agar Nabi Muhammad mengetahui kisah Musa sekaligus mengalami kisah Musa. Jadi
tidak berdiri sendiri. Itu sebabnya kita disuruh bertawasul pada para leluhur. Makanya itulah di dalam hadis dikatakan siapa yang berterima kasih pada manusia, dia berterima kasih pada Tuhan. Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, tidak berterima kasih pada Tuhan. Makanya kenapa di dalam belajar spiritual, khidmat pada guru menjadi kunci utama untuk kemajuan spiritual setiap individu. Itulah yang disebut dengan berterima kasih pada manusia. Siapa yang berterima kasih pada manusia, dia berterima kasih kepada Allah. Ulangi lagi. Telah datangkah kepadamu kisah Musa? Nah, itu untuk Nabi Muhammad pertama kali. Setelah Nabi Muhammad meninggal, ini Quran kemudian dibaca dan diikuti oleh para pengikutnya Nabi Muhammad. Kalau kita ingin menjadi pengikutnya beliau, tentu saja ayat ini harus jadi pengalaman kita juga. Makanya sekarang saya tanya, telah sampaikah kepada kalian kisah tentang Musa? Sudah. Idra'a naron. Kisah Musa melihat api sudah sampai. Kisah Musa melihat api sudah dialami. Karena di Quran kalau ada kata-kata naron selalu terjemahnya neraka. Makanya Quran tidak bisa dipahami secara leksikal, harus dari sisi gramatikal, harus dari sisi konteks. Idra'a naron faqala li ahlihim kusu inni anastu naron. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, faqala li ahlihim kusu inni anastu naron. Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Jadi keluarganya Musa disuruh tunggulah di sini, aku melihat api. Hati-hati dengan api di sini. Hati-hati dengan naron di sini. Luar biasa. Berikutnya apa? La'alli atikum minha biqobasin au ajidu ala nari huda. Semoga aku dapat membawa sedikit daripadanya kepadamu, atau aku mendapatkan petunjuk di tempat api itu. Tinggallah di sini keluargaku, aku melihat api. Semoga aku dapat membawa sedikit saja daripada api itu. Atau aku akan mendapatkan petunjuk di tempat api itu. Lalu berikutnya, ayat yang ke-11. Falamma atahanudia ya Musa. Maka ketika ia datang ke tempat api itu, ia dipanggil. Ya Musa. Ketika datang ke tempat api itu, dia dipanggil. Ya Musa. Mau dipanggil? Mau pada dipanggil? Aduh, kalau nggak mau dipanggil keterlaluan. Aduh, saya pengen sekali dipanggil. Ya Musa, dipanggil. Terus berikutnya apa? Ini ana rabbuka. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Apa kita tidak tersentuh dengan kisah ini? Apakah kita tidak ingin mengalami kisah ini? Ketika Musa mengatakan kepada kaumnya Bani Israel, berimanlah kalian kepada Tuhanku Allah. Apa kata Bani Israel? Bagaimana mungkin aku bisa beriman pada Tuhanmu Musa, kalau aku belum bisa melihat Tuhanmu dengan terang benderang. Kemudian mereka disambar kilat. Dan setelah itu mereka dibangkitkan dari kematian jiwanya. Dan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Apa tidak mau? Aduh. Ini ana rabbuka.
Sesungguhnya aku, inilah Tuhanmu Musa. Fahla na'laika, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Saya tadi berbicara tentang 0, 1, 2, 3. Sebelum alam semesta diciptakan, yang ada adalah kekosongan. Itu sumber awalnya. Tapi jangan lupa, di balik kekosongan itulah ada Dia satu-satunya. 01. Lalu Dia satu-satunya ingin menunjukkan kecerdasannya, ingin menunjukkan sebagai Tuhan yang Maha Pencipta. Bagaimana Dia disebut Maha Pencipta kalau tidak mewujudkan kecerdasan dalam bentuk ciptaan? Bagaimana seorang insinyur dikatakan pencipta gedung kalau dia tidak pernah membuat gedung? Bagaimana seorang ahli listrik dikatakan ahli listrik kalau dia tidak bisa membuat pembangkit listrik? Dan untuk melihat kemaha cerdasannya beliau, maka beliau kemudian mewujudkan diri dalam ciptaannya. Dengan apa Allah menciptakan alam semesta ini? Ternyata dengan 3 atom perdana. Helium, litium, deuterium. Kalau berbicara atom, di dalamnya cuma ada beberapa unsur. Unsur pertama inti atom. Ada apa di situ? Ada neutron, ada proton. Itu yang disebut dengan materi. Di luar kulit ada yang namanya elektron. Itu namanya materi. Pertanyaannya, antara inti atom dengan elektron ada ruang kosong? Berapa besar ruang kosong sebuah atom? 99% adalah ruang kosong. Kita terbiasa kalau melihat sesuatu, bendanya bukan ruang kosongnya. Kalau kita melihat angkasa, yang dilihat burungnya, bukan ruang kosongnya. Kita terbiasa membodohi diri kita sendiri. Padahal yang nampak luas adalah ruang kosongnya, bukan burungnya. Kalau kita lihat bulan, yang kita lihat bulannya, bukan ruang kosong di sekitar bulan. Lalu pernahkah kita berpikir, siapa yang menjaga bulan agar jaraknya tetap dengan bumi dan matahari? Sehingga saat bulan pada titik tertentu, matahari yang besarnya 1.000.000 kali bumi bisa dihalangi oleh 1 bulan yang kecil. Itu namanya gerhana. Bagaimana Dia menciptakan dan meletakkan bulan sedemikian presisinya? Siapa yang dibalik kekosongan itu? Siapa yang mengendalikannya? Siapa yang menjaga agar bulan berputar mengelilingi bumi? Pada saat bersamaan bulan dan bumi berputar mengelilingi matahari, siapa yang menjaganya? Kalau kita lihat bintang-bintang, banyakkan bintangnya, banyakkan ruang kosong. Kita terbiasa melihat bintangnya, tapi sekali-kali sekarang saya ajak lihat ruang kosongnya. Sekarang lihat ruangan ini, banyakkan mana? Isi apa ruang kosong? Kita terbiasa melihat isi, tapi tidak melihat ruang kosong. Ada apa di balik kekosongan itu? Kosong menjadi 1, 1 menjadi 2. Ternyata tubuh kita semua, alam semesta ini diciptakan oleh atom. Atom itu 2, itu yang disebut dengan dualitas, positif dan negatif. Apa yang tidak ada di semesta ini? Yang dualitas. Semuanya dualitas. Semuanya dualitas. Jadi kalau ada orang yang coba-coba menendang dualitas, pengen positif tidak mau negatif, dia sudah melanggar hukum alam. Makanya kesempurnaan manusia bukan terletak pada kemampuan menendang yang negatif, mencengkram yang positif. Tapi terletak pada kemampuan memeluk dua-duanya dengan keikhlasan yang sama. Disitulah kesempurnaan. Apa perintah Allah pada Nabi Musa? Inni ana rabbuka. Sesungguhnya aku inilah Tuhan. Fahla na'laika. Maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Lewati dualitas itu Musa. Kamu jangan ingin positif menendang yang negatif. Jangan ingin orang baik yang datang pada kamu lalu mengusir orang yang tidak baik. Jangan ingin berhasil terus kemudian kamu menolak kegagalanmu. Terimalah semesta ini apa adanya.
Karena semesta sudah aku ciptakan dengan positif dan negatif. Ini hukum alam yang tidak bisa ditolak. Tidak ada kamu kalau tidak ada positif dan negatif. Bukankah ibu bapak kita juga positif dan negatif? Lalu menjadi kita, bukankah positif dan negatif? Bukankah listrik pun bisa nyala karena ada positif dan negatif? Bagaimana mungkin kita bisa menolak? Lihat orang-orang yang sudah sampai di tingkat kesadaran. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka sudah bisa melampaui dualitas apa adanya. Maka mereka menjadi orang-orang yang damai. Ciri orang yang damai cuma ada 4. 1, sudah mengalami selflessness. Sudah lepas segala keakuan. Tidak tahu apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak punya apa-apa. Bahkan tidak merasa siapa-siapa. Di titik itu, kehidupan menjadi sangat mudah. Lihat orang-orang yang masih pakai atribut. Parkir mobil saja sulit. Gak beruntung ya. Kita bukan siapa-siapa. Parkir bagian yang ujung, alhamdulillah. Bagian VIP, alhamdulillah. PPIP, alhamdulillah. Gak dapat parkir pinggir jalan, alhamdulillah. Tidak mesti marah sama security. Tapi lihat orang yang merasa dirinya siapa. Sulit hidupnya. Lihat orang yang bukan siapa-siapa. Ketika piknik kemana-mana, dapat tidur di tempat kasur yang enak, alhamdulillah. Dapat kamar yang gak enak, alhamdulillah. Dia menganggap itu suratan takdir, karma yang harus dia selesaikan dan dia lalui, sudah. Barangkali dulu pernah jadi panitia, barangkali pernah menempatkan orang di tempat yang salah. Kemudian dia juga sekarang kebagian, bukan panitia di tempat yang salah, udah. Kayaknya dulu waktu saya jadi panitia, kayaknya saya punya karma sama orang. Semudah itu. Itu namanya selflessness. Hilang segala keakuan. Sudah begitu kita. Harusnya belajar agama itu sampai di situ. Selflessness. Bukan merasa paling bisa, bukan merasa paling tahu. Bahkan merasa jadi Tuhan itu sendiri. Bahkan berhak menghukumi dan menjustifikasi orang. Batal tidak batal sholat subuh aja diatur sama dia. Batal tidak batal puasa aja yang atur dia. Saya heran kok. Banyak sekali orang yang kemudian pada bermunculan jadi Tuhan. Sepertinya dia yang punya kapling surga dan neraka. Bahkan berani menjustifikasi orang yang ini surga, yang ini neraka, ini surga, ini neraka. Aneh. Firaun dulu dicaci maki karena Firaun ngaku Tuhan. Dia bukan ngaku Tuhan, jadi Tuhan. Saat kita sedang mengatur Tuhan supaya ngikutin segala keinginan kita, kita pun sudah melampaui batasannya Firaun. Kita sedang jadi Tuhan. Tuhan jadi hamba kita karena Tuhan dipaksa mengikuti segala keinginan-keinginan kita. Siapa yang muslim? Siapa yang pasrah? Muslim itu orang yang pasrah. Pasrah total kepada Allah. Muslim itu sebutan bagi orang yang Islam. Islam itu artinya pasrah. Makanya intisarinya agama adalah pasrah. Pasrah siapa? Pasrah sumerah kepada Allah. Karena kita diciptakan oleh Allah. Bukan untuk kita. Untuk menyenangkan dia sendiri. Kita lupa. Seakan-akan kita dicipta Tuhan untuk kita. Lalu kita terus menerus menyenangkan diri kita sendiri. Sekarang saya kasih kuesioner sederhana. Pertanyaan seperti ini. Kalau ini kekayaan. Ini keluarga. Ini tubuh. Ini jiwa. Ulangi lagi. Ini kekayaan. Wakil dari semua harta kita. Di situ ada pekerjaan, kekuasaan, ambisi, keinginan. Udah diwakilkan satu aja. Kekayaan. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, tubuh. Yang keempat, jiwa. Maaf ya. Berapa banyak porsi waktu dan tenaga untuk kekayaan? Paling banyak.
Untuk keluarga, paling banyak kedua. Untuk tubuh, paling banyak ketiga. Rela meluangkan waktu berjam-jam hanya untuk pasang alis bulu mata. Saya kemarin diskusi dengan tukang alis bulu mata, saking herannya saya. Kok ada ya toko yang pasang bulu mata? Saya nggak percaya. Ternyata antri, saya kaget. Oh antri, ternyata saya ini mungkin karena kurang gaul ya. Jadi saya kaget. Kemudian saya nyamperin di situ, pengen diskusi. Pasang bulu mata berapa jam? Terus dia nanya, "Emang Papa mau pasang bulu mata?" Bukan, saya nanya, berapa lama? Kalau bulu matanya ya langsung tempel Pak, itu cuman sebentar, sejam selesai. Tapi kalau ditempel satu-satu, satu bulu, itu satu mata 3 jam, 2 mata 6 jam. Oh loh, saya cuma mikir, itu baru satu organ tubuh yang namanya mata, itu pun baru bulunya. Sekarang mata dalamnya ingin lebih cantik, ya toh? Kan ada juga itu perawatannya. Iya, kontak lensnya ada yang warna ungu, warna biru, warna kuning, warna hijau, dan lain-lain. Saya bukan anti dunia. Cuman ini sedang ngitung berapa banyak porsi uang, waktu dan tenaga kita untuk ngurusi kekayaan kita, untuk ngurusi keluarga kita, untuk ngurusi tubuh kita. Dan yang terakhir, berapa banyak porsi untuk mengurusi diri sejati kita, teman sejati kita yang bernama jiwa yang tidak akan pernah mati. Kekayaan akan meninggalkan kita saat kita masih hidup. Keluarga, bahkan banyak yang berpisah ketika masih hidup. Tubuh pun suatu saat akan tidak layak pakai lagi dan berpisah dengan kita. Tapi jiwa tidak akan pernah mati. Ada nggak yang terbalik? Kira-kira jiwa yang pertama, tubuh yang kedua, terus keluarga yang ketiga, dan yang keempat adalah kekayaan. Ada? Saya kira tidak ada. Jadi kalau saya baca Quran surat Ibrahim, di situ dikatakan orang yang tersesat adalah orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat. Kayaknya kita ini tersesat semua. Termasuk saya. Itu definisi orang sesat dalam Quran surat Ibrahim bagian pertama. Orang tersesat adalah orang yang mendahulukan dunia daripada akhirat. Kita jujur, tadi saya beri kuesioner. Kalau ini kekayaan, ini keluarga, ini tubuh, ini jiwa. Mana yang diberi porsi lebih banyak? Dari waktu, uang, dan tenaga yang disediakan Tuhan untuk kita. Ternyata kita mengurus yang tidak pasti. Yang pasti tidak pernah kita urus. Mungkin pertanyaan konyolnya seperti ini. Kalau jiwa itu makanannya apa sih? Karena banyak yang GR. Kalau sudah menyebut-nyebut nama Tuhan, merasa sudah ngasih makanan pada jiwa. Padahal di Quran surat Al-Kahfi dikatakan, lihatlah makanan itu, lihatlah makanan itu. Ternyata makanan jiwa itu harus dilihat. Dengan mata mana melihat? Ya tentu saja. Pintu langitnya harus dibuka supaya mata kalbunya terbuka. Karena dengan mata itu, karena mata ini adalah sebangsa materi, sebangsa kornea. Yang dilihat coba urusan materi. Tapi ada satu mata yang diberikan Tuhan kepada kita. Apa buktinya saya mengatakan gitu? Saat kita di rahim ibu ditanya sama Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Saat itu kita menjawab, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Bukan melihat kata-katanya. Ya, aku menyaksikan. Bersesungguhnya kita sudah dikaruniai 2 pasang mata. 1 mata lahir, 1 mata jiwa. Dan saat di rahim ibu, mata lahir kita sengaja ditutup sama ketuban. Yang berbicara adalah mata jiwa. Apa buktinya? Saat ditanya oleh Allah, apakah aku ini Tuhanmu? Kita menjawab, ya, aku menyaksikan. Pertanyaannya, apa yang pernah kita saksikan di sana? Masih ingat sampai sekarang? Dan kalau sudah lupa, berarti kita sudah melupakan dia. Itu utang yang harus dibayar sebelum kita pulang menemui dia. Makanya jangan punya utang sebelum mati. Utang yang paling besar adalah utang kepada Allah.
Baik. Ini ana rabbuka. Sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu Musa. Fahla na'laika. Tanggalkan kedua terompahmu. Lepaskan dualitas. Kita hidup dalam dualitas. Tapi disuruh melepaskan dualitas. Luar biasa perjuangannya. Hidup dalam dualitas. Diciptakan semesta pun oleh dualitas. Dan untuk memelihara dualitas ini, lalu masuklah angka 3. 0, 1, 2, 3. Apa yang 3? Yang pertama penciptaan. Yang kedua pemeliharaan. Yang ketiga peleburan. Mobil dicipta di pabrik mobil. Begitu tahunnya sudah lewat, jadi apa? Jadi rongsokan, bukan? Ketika sudah rongsokan, dikilo. Setelah dikilo, kemana? Yang aluminium masuk kelas aluminium. Yang plastik masuk kelas plastik. Yang baja masuk kelas baja. Yang besi masuk kelas besi. Dihancur lagi. Bukankah? Berikutnya apa? Dibikin mobil baru. Kalian lupa ya, ketika beli mobil baru, sebenarnya ini mobil saya yang dulu. Kenapa? Udah lahir kembali. Bahasa sekarangnya kan reborn. Iya, lupa. Padahal sebetulnya bagian dari mobil kita juga ada di situ. Kita juga ngasih saham sama mobil itu. Gak ada mobil yang benar-benar baru. Semua itu adalah proses daur ulang. Dan suatu saat tidak lagi pakai, didaur ulang lagi. Terus begitu. Penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Itu adalah keniscayaan yang harus ada untuk mempertahankan keabadian. Lihat daun di pohon. Pertama muda, hijau, lucu. Terus menua. Terus berikutnya menguning, terus jatuh, terus jadi pupuk, nanti jadi daun muda lagi. Itu sebabnya kematian bukan titik akhir. Dan kelahiran juga bukan titik awal. Siklus bisa berjalan dari mana saja. Lihat tubuh saya, 51 tahun sekarang. Suatu saat tidak lagi pakai lagi. Tidak bisa ngomong seperti ini lagi. Dan suatu saat akan jadi rongsokan. Setelah jadi rongsokan saya tinggal. Tuhan sudah menciptakan sistem, proses untuk melebur tubuh saya ke alam semesta. Unsur tanah masuk unsur tanah, unsur api jadi api, unsur air jadi air, unsur udara jadi unsur udara. Dilebur lagi menjadi atom-atom. Ada argentum, ada aluminium, ada hidrargium, ada ferum, terus ada aurum. Nanti semua unsur-unsur mineral ini nyatu dengan bumi, diserap sama singkong, diserap sama kangkung, kangkung dimakan kuda, kangkung dimakan sapi, diserap oleh rumput, sapi dipotong dimakan manusia, kangkung juga dipotong dimakan manusia, jadi air mani lagi, menyatu lagi di rahim ibu, jadi lagi, terus begitu. Luar biasa. Kalau kita sadar dengan siklus itu sebenarnya sederhana. Tidak perlu takut mati dan tidak perlu takut hidup. Orang yang takut mati, takut hidup sekarang itu sebenarnya karena belum mengerti tentang kematian dan kehidupan. Baik, tinggalkan kedua terompahmu. Lepaskan kedua terompahmu. Apa berikutnya? Innaka bilwadil muqaddasi tua. Sesungguhnya kamu sedang berada di tempat suci tua. Di tempat suci tua. Jadi, kapan Musa bisa sampai di tempat suci itu? Setelah beliau melepaskan kedua terompah. Itu sebabnya dalam tradisi Islam ada wudhu, ada sholat. Wudhu sebetulnya adalah perpisahan. Perpisahan yang sesungguhnya adalah melampaui dualitas. Justru kita memeluk dua-duanya. Ketika kita sudah bisa memeluk kegagalan dan keberhasilan dan keikhlasan yang sama. Memeluk orang baik dan orang jahat dengan keikhlasan yang sama. Memeluk suka dan duka dengan keikhlasan yang sama. Itu tandanya kita sudah merdeka. Begitu sudah merdeka, berikutnya apa? Tidak lama kita akan bisa masuk
di Al-Muqaddasi tua, masuk di tempat suci yang indah. Begitu kita menemukan tempat suci dalam diri, maka tidak ada satu tempat pun di luar yang tidak suci. Begitu menemukan kebahagiaan di dalam, tidak ada satu pun di luar yang bukan kegembiraan. Begitu menemukan diri sejati kita di dalam, semua yang di luar tidak ada lagi yang namanya musibah. Semua adalah berkah karena sudah dialiri pengetahuan. Baik, kita dengar dulu. Musik tadi adalah suara alam yang murni. Hanya 2 senar yang digesek tadi. Tapi begitu berada di tangan seseorang yang penuh dengan kelembutan, mengeluarkan aliran suara yang penuh dengan kelembutan. Sebenarnya secara tidak langsung kita tadi masuk juga sebetulnya di Al-Muqaddasi tua. Begitu kita istirahat, mengistirahatkan pikiran, tidak dominan lagi. Yang ada adalah rasa. Dia yang berkuasa pada diri kita. Nikmat rasanya. Pada saat seperti tadi kita sedang relaksasi, kemudian mendengar itu, apa yang terasa? Yang pertama, selflessness. Enggak ada lagi keakuan. Mana dirimu? Bagian mana dari sel dalam tubuhmu yang bukan aku, kata Allah. Semuanya adalah aku. Apa yang mau kau sombongkan? Semuanya adalah diriku. Sampai Allah harus menegaskan dalam Al-Quran, Yadullah fauqa aydihim. Tanganmu juga tanganku. Saat kau memberi dan berbuat kebaikan, itu juga aku. Yang memberi aku, yang diberi aku. Bahkan pemberian pun sesungguhnya tidak ada. Yang ada adalah Dia. Dengan kesadaran yang penuh seperti itu, semakin dalam, akhirnya kita hanya bisa menyeka tetesan air mata suci yang datang dari sudut mata kita. Disitulah musik menjadi sesuatu yang sangat dalam. Yang pertama selflessness, yang kedua aimlessness. Hidup udah gak usah pakai tujuan lagi. Besok saya apa, lusa saya apa, gak usah. Fokus saja, fokus hari ini. Waktu yang paling penting adalah saat ini. Besok belum tentu hidup. Yang menentukan besok kita jadi apa adalah apa yang kita lakukan hari ini. Penuh saja hadir saat ini. Tuhan, terima kasih atas semua karunia yang Kau berikan padaku. Tidak ada lagi penolakan, Tuhan. Semuanya aku syukuri. Apapun kondisi kita saat ini, terimalah dengan kesungguhan, dengan keikhlasan. Hadir saat ini sepenuhnya present moment. Present moment. Itu namanya aimlessness. Sudah tidak perlu pakai tujuan lagi. Kalau kita punya cita-cita dan target, bukan untuk dicapai. Agar kita memulai saja saat ini. Kalau kita ingin menjadi orang yang suci, bersih, sudah gak usah menunggu besok, sekarang saja. Kalau kita ingin jadi orang yang bahagia, gak usah menunggu besok lusa, gak usah menunggu perusahaan kita sukses. Karena kita belum tentu akan punya umur sampai mencapai kesuksesan seperti yang kita maksud. Putuskan saat ini juga, Tuhan hadir dalam diriku, aku serahkan tubuhku ini padamu, karena sesungguhnya tubuh ini bukanlah rumahku, tapi rumahmu yang sesungguhnya. Fatohir baiti, fatohir baiti, fatohir baiti. Makanya Tuhan bilang, bersihkan rumahku nak, bersihkan rumahku, bersihkan rumahku. Jangan sekali-kali kau kotori. Rumah Tuhan yang sebenarnya adalah jiwa kita sendiri. Jangan pernah dikotori. Aimlessness. Yang ketiga apa? Yang ketiga signlessness. Tidak ada atribut. Tidak perlu pakai atribut lagi. Kita yang gemar menggunakan atribut, sebetulnya kita masih belum percaya pada kemampuan kita sendiri. Tunjukkan kemampuan kita tanpa atribut. Kemampuan kita sendiri yang akan bicara. Pidatolah dengan karya kita. Tidak usah pidato dengan kata-kata kita. Signlessness, tanpa atribut. Dan yang terakhir adalah reasonless. Sudah tidak perlu ada kata-kata lagi.
Ada sesuatu yang terjadi di kehidupan kita, selflessness, aimlessness, signlessness, reasonless. Kalau saya terjemahkan dari 4 kata dalam bahasa Inggris itu, dalam bahasa Indonesia cuma 2 kata. Ya sudah. Ayo, yang masih menolak, katakan saja oleh kalian. Ya sudah. Mau mencari kesalahan siapa? Mau ngotak-ngotik masa lalu? Mencari-cari kesalahan orang yang terdekat dengan kita? Terus dibahas. Itu seperti api sedang disiram bensin. Semakin membesar. Makanya saya kasih tahu. Hukuman tidak akan pernah bisa membuat orang jahat menjadi baik. Karena hukuman itu seperti bensin sedang menyirami api. Orang jahat tidak butuh hukuman. Dia butuh dirangkul dan kasih sayang. Anak-anak yang salah dihukum, dia akan semakin salah. Karena kemarahan dia dihukum oleh kita. Hukuman sendiri merupakan bensin yang membuat dia semakin tumbuh kemarahannya. Anak yang dalam tanda kutip kita sebut nakal, tidak perlu dihukum. Yang dibutuhkan adalah rangkulan dan kasih sayang orang tua. Jangan-jangan dia nakal mungkin karena mewarisi kenakalan kita juga. Tinggal kita sadari, kita rangkul. Dengan cara seperti itu, kemarahan akan bisa disembuhkan. Lihat lembaga pemasyarakatan. Sebentar-sebentar ada kisruh di lembaga pemasyarakatan. Sebentar-sebentar ada bakar-bakaran. Sebentar-sebentar ada berita tentang bakar-bakaran, berontak, orang yang dipenjara melawan petugas. Itu berita harian sekarang di tengah-tengah kita. Lihat di sekolah, anak-anak melawan guru karena guru terlalu suka menghukum anak-anaknya. Seakan-akan dia yang paling berhak untuk menghukum. Itulah sebabnya pendidikan guru itu perlu juga diberitahu bahwa mendidik anak-anak yang nakal tidak bisa dengan hukuman, hanya dengan cinta dan kasih sayang. Sama di kehidupan rumah tangga, semakin banyak aturan dan hukuman, semakin tidak betah anak-anak kita. Yang dibutuhkan mereka adalah perhatian dan cinta kasih. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta kasih tidak akan pernah bohong. Anak yang tumbuh dalam lingkungan cinta kasih pasti tidak akan berantem. Anak yang berantem di luar karena di dalam rumah pasti dia tidak puas. Jadi kalau ingin menghilangkan kemarahan dengan cara pukul bantal, mungkin setelah lelah hilang sementara kemarahan. Tapi kemarahan tidak hilang, hanya menjadi lelah karena habis pukul bantal. Metode seperti itu sudah tidak bagus lagi. Kemarahan akan menjadi ledakan tepat saat ruang pikiran terlalu sempit. Makanya pelajaran yang seperti ini, yang meluaskan pikiran, itu yang dibutuhkan. Biarkan saja ada bibit-bibit negatif yang tumbuh saat kita menanam bibit-bibit positif. Sirami saja yang positif lebih banyak daripada yang negatif. Bertemu dengan orang-orang yang positif, pikirannya positif, komunitas yang positif, WA grupnya yang positif. Jadi kalau sudah mulai menghujat-hujat, ya lebih bagus keluar aja. Kalau belum kuat, ya. Karena apa? Nanti yang tumbuh kan rumput, bukan jagung yang ditanam. Yang tumbuh rumput, bukan tomat yang ditanam. Malah rumput terlalu banyak, karena siramannya terlalu banyak. Akhirnya yang ditanam gak tumbuh-tumbuh. Ngaji seminggu sekali, pencerahannya cuma beberapa menit. Setelah itu kemudian mendengarkan gunjingan berhari-hari, kemudian SMS-an atau bikin diskusi di grup tentang sesuatu hal berulang-ulang, mana yang akan tumbuh? Tentu saja yang buruk. Kita tidak sadar, sebetulnya kita sendiri yang telah menumbuhkan keburukan itu sendiri. Mencaci maki orang atas nama apapun tidak boleh. Baik, kita lanjutkan. Jadi sudah sampai di mana tadi Musa? Sudah sampai di Al-Muqaddasitua. Kenapa sampai di situ? Karena mampu melepaskan
kedua trompa. Sudah melepaskan kiri dan kanan. Melepaskan, kan trompa itu kiri dan kanan. Sudah menerima kiri dan kanan dengan cara yang sama. Luar biasa. Dan ketika kita belum bisa melepaskan itu, masih menendang ini, mencengkram ini, menendang ini, mencengkram ini, kita masih menderita. Dan kita masih jauh untuk bisa memasuki Al-Muqaddas itu. Lalu lihat ayat berikutnya, ayat yang ke-13. Wa annah tartuka fastami lima yuha. Apa kata Allah? Aku telah memilih kamu. Wa annah tartuka, aku telah memilih kamu. Aku telah mengundang kamu Musa. Saya tanya, apa kita tidak pengen dipilih sama dia? Tuhan yang maha segalanya. Apa tidak pengen dipilih seperti Musa? Aku telah memilih kamu Musa. Kenapa Musa dipilih? Kenapa Musa dipilih? Karena Musa pengen dipilih. Karena Musa pengen jadi terpilih. Bukan Allah milih ini tidak milih itu. Hati-hati. Kan banyak orang yang menunggu hidayah. Lagi apa? Lagi nunggu hidayah. Hidayah itu tidak akan pernah datang kalau kita tidak mencarinya. Makanya Allah bilang, aku menghendaki siapa yang aku kehendaki. Siapa yang dikehendaki Allah? Yang punya kehendak. Yang tidak punya kehendak tidak akan dikehendaki. Karena Nabi mengatakan, ibda bin nafsi. Allah ingin memulai segalanya dari dirimu sendiri. Jadi banyak yang keliru. Seakan-akan Allah itu dengan otoritasnya kemudian pilih kasih, milih ini tidak milih ini. Milih ini tidak milih ini. Tidak. Dan saya yakin Nabi Muhammad itu hebat. Bukan karena Nabi Muhammad dipilih menjadi orang hebat. Karena beliau memilih dirinya untuk menjadi hebat. Lalu dipilih menjadi orang hebat. Siapa yang memilih dirinya untuk hebat, maka Tuhan akan menghebatkan dia. Siapa yang memilih dirinya untuk yang terpilih, maka Tuhan akan memilih. Jadi kesempatan untuk bahagia sama peluangnya setiap orang. Kesempatan untuk bertatapan dengan dia sama ruangnya untuk setiap orang. Dan dia tidak kemudian ingin bertemu si A, tidak mau bertemu dengan si B. Semua kita adalah ciptaan dia dan semua kita pasti dirindukan oleh dia. Sebenarnya Tuhan itu berkata, pulanglah nak, aku rindu padamu. Cuman bagaimana mungkin aku bisa merangkul kotoranmu selama kamu tidak melepaskan semua kotoran itu? Bukankah kamu berasal dari diriku? Dulu kamu suci, berasal dari yang maha suci. Aku ingin kamu belajar menyucikan dirimu agar kamu bisa pulang kembali ke tempat yang maha suci. Dan aku telah memilih kamu. Kemudian apa? Fastami lima yuha. Maka dengarkanlah apa yang akan aku wahyukan padamu. Di mana Musa itu mendapatkan wahyu? Di mana? Di Al-Muqaddas itu. Di tempat di mana dia sudah melepaskan kemelekatan pada dualitas. Sudah tidak memilih lagi kiri dan kanan. Karena sudah menerima dua-duanya. Makanya aneh. Banyak orang yang sangat suka dengan kanan, tidak suka dengan kiri. Terjebak pada benar salah. Begitu dia mengatakan ini benar, kemudian itu jadi teman. Ini salah, kemudian ini jadi musuh. Ini benar disukai, tidak benar dibenci. Lalu berikutnya apa? Cuman jalannya ke sana. Begitu benar memilih suka. Suka sahabat. Sahabat damai. Terus begitu tidak benar benci, tidak suka. Begitu tidak suka bermusuhan. Begitu bermusuhan berikutnya apa? Perang. Sebentar damai, sebentar perang. Sebentar damai, sebentar perang. Begitu. Subhanallah. Damai adalah setiap tahap. Membaca bukunya Thich Nhat Hanh, beliau mengatakan, peace is every step. Damai di setiap langkah. Itulah hidup yang indah. Bangun tidur damai karena sudah bisa berterima kasih atas hadiah kehidupan yang diberikan Allah. Bersyukur pada Allah, bersyukur pada seluruh anggota tubuh yang selalu memberikan layanan kepada kita. Saat mengambil air, damai.
Terima kasih air, hari ini kamu datang menjenguk aku. Terima kasih, bukan karena pompa air, bukan karena di rumah kita berlimpah air, tapi dia ingin menghampiri kita. Semuanya menjadi sesuatu yang damai. Makan pagi damai, sebelum makan, berapa banyak orang yang terlibat untuk menghadirkan makananku di meja ini. Untuk satu piring nasi pun berapa banyak orang yang terlibat untuk menghadirkannya. Siapa yang nanam padi, siapa yang kontrol tiap malam supaya air tetap mengalir. Siapa yang ngangkat pupuk, berapa ribu orang yang bekerja di pabrik pupuk. Siapa yang menggiling padi, siapa yang memasak nasi. Subhanallah. Mungkin kita akan terhenti sejenak, Tuhan, begitu banyak utang budiku pada banyak orang. Untuk satu piring nasi pun aku punya utang budi yang begitu luar biasa. Aku berjanji, saat mau makan aku berjanji, tepat saat nasi ini menyatu dengan tubuhku menjadi energi, aku akan isi kehidupan sebagaimana yang Engkau mau. Aku akan balas semua utang kebaikan mereka dengan cara aku melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena aku tidak tahu aku harus berbuat kebaikan pada siapa. Karena semuanya sudah tidak ada lagi di hadapanku yang adalah satu piring nasi. Bayangkan, berbicara dengan satu piring nasi, mungkin kita mendapatkan kesadaran baru. Kemudian kita bicara, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, berkahilah rezeki yang telah Kau anugerahkan padaku. Dan jangan rezeki ini mendekatkan aku pada api neraka. Sehatkanlah tubuhku dengan energi yang akan datang dari rezeki ini. Biarkan semua unsur materi ini menyatu dengan tubuhku, menjadi energi dalam tubuhku, agar tubuh ini menjadi kendaraan yang bisa mengantarkan jiwa pulang kepadamu. Biasakan seperti itu. Tidak usah buru-buru, semuanya menjadi sesuatu yang indah, damai di setiap langkah. Sehat tubuh, sehat pikiran. Tidur gak usah panjang-panjang, sebentar juga udah cukup. Karena pikirannya sehat. Saat bangun tidur sudah segar kembali. Sampai sekarang juga saya sudah 2 malam gak dapat tidur yang bagus. Hanya istirahat sebentar terkait dengan tugas pelayanan. Karena pada akhirnya yang akan menemani kita saat mati nanti bukan kekayaan kita, bukan keluarga kita, bukan tubuh kita yang menyita banyak waktu dan perhatian kita, tetapi kasih sayang, pelayanan, dan kemampuan memaafkan yang sudah melekat dengan jiwa kita. Itu teman abadi yang akan menemani kita saat sakaratul maut. Fastami lima yuha, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan padamu. Subhanallah. Baru berikutnya apa wahyunya? Inilah wahyu dari Allah. Innani anallah. La ilaha illa anna fa'budni wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jujur, kalau kita mau jujur baca Quran, perintah sholat ditujukan pertama kali kepada Nabi Musa. Kapan Nabi Musa diperintahkan sholat? Tepat setelah Tuhan bertemu dengan Musa di Al-Muqaddas Tua. Ayo, mau puas dengar dongeng Musa? Atau ingin menjadi Musa? Itu sebabnya Nabi Muhammad bersabda, ketika ada seorang sahabat bertanya pada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, aku beruntung hidup sejaman dengan engkau, karena aku mendapatkan ilmu langsung dari tangan." Apa kata Nabi? Lebih beruntung lagi umatku, hidup tidak sejaman dengan aku, tapi mereka mesti dapat ilmuku dari para pewarisku. Carilah para pewarisnya, para nabi, para rasul. Itu namanya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah mereka yang mewarisi ilmunya para nabi. Apa cirinya? Cirinya sangat mudah. Sudah terbebas dari segala kebencian. Sudah melampaui dualitas. Karena bagaimana mungkin dia bisa mencapai Al-Muqaddas Tua
Kalau masih senang pada ini, tidak senang pada itu, menghujat yang ini, menyanjung yang itu. Ciri ulama yang sesungguhnya sudah bebas dari dualitas, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Inilah perintah Quran. Innani anallah, la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak Tuhan selain aku. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kesimpulan dari ayat ini, kita dikatakan telah menyembah Allah kalau sholatnya mengingat Allah. Jadi kalau kita sholat mengingat piring berantakan, itu yang kalian sembah. Mengingat kasur berantakan, itu yang kalian sembah. Atau mengingat rencana-rencana di pikiran. Atau bahkan Tuhan pun dicipta oleh pikiran kita sendiri. Jangan-jangan yang kita sembah bukan Tuhan yang menciptakan kita, tapi Tuhan ciptaan kita sendiri. GR-nya kita. Kita menyembah Tuhan ciptaan kita sendiri ketika ditanya siapa yang kamu sembah? Tuhan yang menciptakan saya. Bagaimana kalau kata Tuhan, 1 detik pun aku tidak merasa disembah oleh kamu. Sepanjang kamu sholat, pikiranmu tidak pernah menghadap padaku. Kamu menghadap pada pikiranmu sendiri. Kamu menghadap pada persepsimu sendiri. Itu sebenarnya jangan heran. Kalau di Quran surat An-Nisa ada kata-kata, sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang tukang menipu Allah. Apa tipuannya orang munafik? 1, suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya malas. 2, suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya ria. 3, suka berdiri untuk sholat, tapi sholatnya ingat Allahnya sedikit sekali. Yang ingat Allahnya sedikit sekali munafik. Bagaimana yang tidak ingat Allah sama sekali? Quran surat An-Nisa ayat 142. Bagi saya ayat itu sungguh sangat menyentuh. Bagi saya ayat itu sungguh sangat merevolusi ya pencarian saya. Bagaimana mungkin kita sholat itu bisa berperan mencegah perbuatan keji dan munkar sepanjang sholat tidak melibatkan jiwa kita. Malah sholat menghardik jiwa kita sendiri sepanjang sholat hanya dalam dimensi lahir kita saja. Ini mengaku umatnya Muhammad tetapi tidak menjalankan sunnahnya. Apa sunnahnya Nabi Muhammad yang paling utama? Sudah saya jelaskan tadi. Sesungguhnya pada diri Rasulullah ada uswatun hasanah. Apa uswatun hasanahnya Nabi Muhammad? Liman kana yarjullah. Cara mencapai Allah. Cari bagaimana Nabi Muhammad mencapai Allah. Bukan hanya cerita-cerita. Saya kasih tahu. Cerita Muhammad tidak akan pernah kita menjadi Muhammad. Hanya ketika kita menjadi Muhammad, kita akan merasakan bagaimana rasanya Muhammad. Bisa dipahami? Cerita tentang kebaikan Muhammad, kita belum tentu akan menjadi seperti Muhammad. Tapi saat kita melakoni semua kehidupan beliau sampai menjadi orang baik, kita akan menjadi Muhammad. Mana yang kita pilih? Menjadi Muhammad atau cerita Muhammad? Nabi Muhammad itu menerima wahyu. Nabi Muhammad itu cerdas. Nabi Muhammad itu pintar. Luar biasa. Banyak penjelasan tentang beliau. Tapi pernahkah kita berpikir apa yang menyebabkan beliau bisa mencapai itu? Itu yang harus kita cari. Akarnya di situ sesungguhnya. Kita cerita Musa. Musa itu begini begitu. Tapi pernah nggak kita lihat bagaimana Musa menjadi seperti dirinya sendiri? Bagaimana Ibrahim menjadi seperti dirinya sendiri? Tugas kita itu sebetulnya adalah menanyakan metode dan cara apa yang menyebabkan mereka mencapai itu. Bukan kita cerita-cerita yang sudah dicapai oleh mereka. Coba kalau kita tanya, Nabi Musa itu siapa? Langsung. Nabi Musa itu Rasul yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Nabi Musa itu adalah mutakalliman. Pernah nggak kita bertanya? Kenapa Nabi Musa itu bisa bercakap-cakap dengan Allah? Apakah Allah ngasih begitu saja sama Musa? Atau karena ada keistimewaan yang dilakukan Musa sehingga Allah ngasih kemampuan itu? Nabi Sulaiman itu katanya bisa bercakap-cakap dengan semua hewan yang ada di semesta ini.
Pernah kita bertanya? Cakap-cakapnya seperti apa? Bahasanya seperti apa? Pemahamannya seperti apa? Dan mengapa seorang Sulaiman bisa memiliki kemampuan itu? Apa diturunkan langsung oleh Allah? Lalu kalau Allah menurunkan kemampuan itu pada Sulaiman, pernah iri nggak sama Sulaiman? Kenapa saya tidak dikasih? Kalau Musa itu bisa bercakap-cakap dengan Allah, pernah nggak kita iri? Kenapa kita nggak bisa cakap-cakap? Itu karena kita terlalu puas berbicara tentang kebaikan mereka. Tidak pernah menelusuri apa. Hal apa yang menyebabkan mereka mencapai itu. Sederhana saja. Oh, Nabi Muhammad itu ternyata ya orang yang paling kuat mentalnya. Kan gitu. Kita telusuri apa sih yang menyebabkan Nabi Muhammad kuat. Oh, ternyata dari kecil saat dia dalam kandungan ayahnya sudah meninggal. Jadi kalau kita mohon maaf ya, yang sudah dari kecil ditinggalkan ayah, lalu ingin menjadi seperti Muhammad kan sudah ada modal. Lumayan, mirip-mirip. Nabi Muhammad kan ayahnya sudah tidak ada saat beliau dalam perut. Alhamdulillah saya juga sudah tidak ada saat saya lahir ke alam dunia. Kan lumayan udah punya potensi sedikit. Ngikutin Nabi Muhammad. Tinggal dibaca. Kenapa ayah saya sudah tidak ada saat lahir ke dunia? Bukan diratapi. Tuhan, kenapa? Teman saya kok ayah-ayahnya masih ada. Sampai besar pun ayah masih ada. Tapi ayah saya bahkan ketemu dengan ayah saya pun tidak ada. Wah, malah protes sama Tuhan. Berontak sama Tuhan. Bukan membaca apa tujuan kehadiran itu. Tapi begitu lihat Muhammad. Seorang Muhammad mungkin tidak pernah berbicara, Tuhan kenapa begini. Tapi pesan apa yang hendak engkau sampaikan padaku Tuhan. Lalu karena paham pesan Tuhan, memahami, tidak pernah protes. Berikutnya apa? Berikutnya dijalani saja. Karena satu-satunya cara untuk menghadapi kehidupan yang paling jitu adalah menjalaninya. Sekarang saya tanya, kenapa Nabi Muhammad hebat? Dari kecil gak ada ayahnya. Begitu lahir ke alam dunia, ibunya pun kemudian pergi. Dititipkan sama orang kampung. Sulit. Sulit. Musibah itu apakah? Ya Allah. Itulah cara Allah menguatkan Muhammad. Setelah cukup kuat lalu diberi tugas yang luar biasa oleh Allah. Kenapa beliau dikasih tugas yang berat? Disiapkan dari sejak awal. Jadi kalian harus percaya deh. Kalau Allah ngasih sesuatu sama kita, pasti Allah ngasih fasilitas dan membantu kita untuk menyiapkan melewati air sama saya. Kalau Allah ngasih sesuatu yang berat, sesulit apapun pada kita, percaya deh sama saya. Allah itu sudah menyiapkan fasilitasnya. Bahkan kita disiapkan oleh Allah untuk menyongsong itu. Karena apa? Aku tidak akan membiarkan kamu melewati itu tanpa diriku. Cuman kita sering tidak merasa Allah hadir. Karena gak ngerti, buta semuanya. Gak bisa lihat. Lalu ketika besar, terus mengalami ujian dan ujian sampai umur 40 tahun. Ujian tidak berhenti. Bahkan harus mengasingkan diri di Gua Hira selama 15 tahun. Bahkan dikejar-kejar oleh orang kafir Quraisy. Seakan-akan kita cuma bisa cerita aja. Oh, Nabi Muhammad dulu sulit dikejar-kejar kafir Quraisy. Kita pergi haji, pergi umroh, cuman puas ketika mau tahu cerita itu. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa itulah sarana Allah untuk membuat Muhammad sehebat itu? Jadi kalau kita ingin seperti Muhammad, ingin katanya satu surga dengan beliau, ya tentu saja kita pun harus bisa mengikuti semua proses seperti yang dialami beliau. Dan ujian yang diterima oleh kita tak sebanding dengan ujiannya beliau. Apa sih kita? Kita sekarang pergi dari Mekah ke Madinah aja pakai bis. Bisnya pakai AC. Di situ juga disediakan makanan. Nabi Muhammad coba bayangkan. Saat ziarah dari Mekah ke Madinah. Seperti apa kondisi saat itu? Bukan padang pasir, gunung batu ya. Yang terjal-terjal, tajam-tajam. Dulu saya waktu belum ke sana
Diajarin sama orang, oh katanya Mekah itu padang pasir. Begitu sampai ke sana, gak ada pasirnya. Yang ada gunung batu. Gunung batu yang tajam-tajam. Yang luar biasa, dan kalau kita injak bisa terpeleset. Seperti itu medannya. Saya membayangkan bagaimana Muhammad dulu. Seperti itu perjuangan beliau. Kita ingin menjadi seperti dia, atau kita terus-menerus puas cerita tentang dia. Makanya lihat Quran. Apa sih yang menyebabkan Nabi Muhammad sampai kepada Allah? Apa? Cerita Nabi Muhammad itu dulu sabar. Emang kita cerita sabarnya Muhammad jadi orang sabar? Tidak. Berapa banyak ya orang dihadirkan Tuhan untuk membuat dia menjadi sabar. Orang-orang yang tidak sabar, orang yang pemarah, yang pendendam, dihadirkan kepada beliau. Lewat mereka. Kemudian Nabi Muhammad dibentuk menjadi seperti itu. Muhammad tidak pernah protes. Kenapa dihadirkan kafir Quraisy? Kenapa engkau hadirkan orang-orang yang jahat padaku Tuhan? Tidak pernah begitu. Tuhan ajarkan kepadaku. Pesan apa yang hendak engkau sampaikan lewat orang-orang seperti itu. Dan mereka telah menjadi guru-gurunya Nabi Muhammad yang luar biasa. Dan Muhammad menjadi hebat. Setelah hebat lalu dititipkan Quran yang 30 juz. Setelah hebat dititipkan amanah Allah yang luar biasa. Dalam sekejap 23 tahun bisa mengubah semesta ini. Pernah kita berpikir, bagaimana 30 juz itu diterima? Mungkin kita hanya percaya sama orang-orang yang omong kosong. Seakan-akan Allah itu ya bicara gitu. Kalau Allah bicara berarti Allah punya mulut. Bukan Allah lagi. Bagaimana mekanisme Nabi Muhammad menerima wahyu? Saya lebih sepakat dengan orang-orang bijak yang mengatakan wahyu adalah getaran-getaran ilahi. Yes. Bagaimana cara Nabi Muhammad menerima wahyu? Ya tentu saja beliau menselaraskan diri dengan frekuensinya Allah. Saat frekuensinya sama, terjadi proses resonansi. Sama seperti radio kita. Ketika radio kita di rumah, di-tune in, frekuensinya disamakan dengan transmitter, dengan pemancar. Maka semua siaran yang di sana kan bisa kita terima. Jazz di sana, jazz di sini, dangdut di sana, dangdut di sini, tidak jazz di sana, di sini dangdut. Tidak pernah menyimpang. Semua terkuantisasi frekuensinya. Proses resonansi itulah yang menyebabkan pesan yang digandengkan dalam frekuensi itu tersampaikan. Makanya ada istilah FM, frekuensi modulasi. AM, amplitudo modulasi. Yang dimodulasi frekuensi dan amplitudo. Tapi intinya saat dimodulasi, berarti dalam gelombang itu ada pesan yang disampaikan. Sekarang saya tanya, apakah Allah sekarang tidak siaran? Allah siaran setiap saat, la ta'khudhuhu sinnatun wala naum. Cuman kita nggak dengar siarannya. Kenapa? Radio kita mati, nggak ada baterainya, nggak di-tune in. Frekuensi tidak sama dengan frekuensi Allah. Bagaimana kita bisa memahami dia? Muhammad itu hebat karena dirinya yang menghebatkan, bukan karena Allah memfasilitasi. Saat Muhammad ingin dihebatkan, dia memfasilitasi. Kita pun akan menjadi hebat kalau kita mau hebat, dihebatkan oleh Allah. Jadi Allah tuh gak pernah pilih kasih. Allah tidak memilih ini dipilih jadi siapa, ini dipilih jadi siapa. Tidak. Allah itu mengatakan, Kul innama ana basyarum mislukum. Hai Muhammad, katakanlah olehmu, sesungguhnya Anda manusia biasa seperti yang lain. Itu diulang-ulang di banyak ayat di Quran. Hai Muhammad, sesungguhnya Anda manusia biasa seperti yang lain. Pesan apa dari Allah? Apa yang dicapai Muhammad bisa dicapai siapapun kalau kita mengikuti jejak dan langkahnya. Lalu Allah ngasih pesan di Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mana uswatun hasanahnya Rasul? Liman kana yarjullah, cara mencapai Allah. Begitu kita mencapai Allah, wal yaumal akhir, besok lusa hari kemudian, wa zakarallaha katsira, baru kita bisa ingat Allah banyak-banyak. Ini baru 2, baru 3. Kita mengaku mengenal Allah tetapi tidak menunaikan hak-haknya. Kita sering baca Quran tapi tidak mengerti pesan-pesannya. Tadi saya menyampaikan beberapa ayat mutasabihat. Mohon maaf, mungkin bingung. Saya juga pernah mengalami kebingungan bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Saya belajar bahasa Arab gak ngerti. Saya belajar kamus bahasa Arab gak ngerti. Ternyata begitu diterjemahkan pakai bahasa kamus malah semakin gak ngerti. Tapi begitu kita bertemu dengan seorang guru,
mengalami apa yang dialami oleh para rasul, para nabi. Pengalaman itu mengantarkan kita untuk bisa memahami. Ternyata semua rahasia Quran terbuka sejelas-jelasnya. Tetapi bukan untuk diceramahkan, karena rahasia itu tidak bisa diceramahkan. Yang saya ceramahkan pun sekarang hanya kulit luar, metodenya, tapi isinya tidak mungkin saya ceramahkan. Karena semua yang saya rasakan tidak mungkin saya sampaikan dengan kata-kata, karena rasa terbebas dari kata-kata. Jadi kalau kalian ingin merasakan, ya sudah, menceburkan diri untuk merasakan. Jangan meminta saya untuk menjelaskan. Makanya di Quran dikatakan, jangan sekali-kali kamu menanyakan sesuatu yang jika diterangkan, kamu akan sulit. Itu pesan dari Quran surat Al-Maidah. Jangan sekali-kali kamu menanyakan sesuatu yang jika diterangkan, kamu akan sulit. Karena apa? Masa nanya Allah kemudian diterangkan? Nanya surga diterangkan? Nama akhirat diterangkan? Cerita alam barzah diterangkan? Cerita matahari saat itu datang menyinari orang beriman diterangkan? Kalau diterangkan tuh cerita. Kalian harus mengalaminya sendiri. Bisa? Bisa. Ada ilmunya. Itu saja. Hanya keberanian kita untuk menceburkan diri. Masa renang diterangkan? Jangan minta diterangkan cara berenang. Berenang aja. Ntar juga ngerti sendiri cara kelelapnya seperti apa rasanya. Betul nggak? Berjuang untuk membebaskan diri dari kelelap seperti apa rasanya. Ntar pintar sendiri. Itu yang disebut dengan discovery learning. Pembelajaran yang belajar menemukan teorinya sendiri. Belajar menemukan konsep sendiri. Itulah. Qiyamuh binafsi itu di situ intisarinya. Itu yang ketiga. Mengaku umatnya Muhammad, tetapi tidak tahu yang harus dicontoh dari Muhammad itu apanya. Kemudian yang lain-lain tentang perilaku beliau. Itu kan buah dari buah kedewasaan beliau dalam beragama. Dan Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kekerasan. Nabi Muhammad juga tidak pernah mengajarkan jahat kepada orang yang jahat kepada kita. Yang diajarkan beliau itu justru bagaimana baik sama orang jahat. Jadi kalau ada orang mengaku umatnya Muhammad yang jahati. Saat ada orang jahat sama kita, kita jahatin dia. Kan kita juga jadi sama jahatnya. Kapan kita mau beda sama mereka? Orang lain marah, kita marah juga. Orang lain kesel, kita kesel juga. Orang lain nampar, kita nampar juga. Ya Allah. Ajaran Nabi Muhammad gak begitu. Ketika orang lain jahat sama kalian, baikin. Maka itulah yang membuat beliau menjadi sosok yang menarik. Pribadi yang selalu agung dalam sepanjang sejarah. Kenapa? Karena itu yang dikenang oleh kita. Betul nggak? Makanya namanya sampai sekarang masih hidup. Sama, kalau kita juga namanya ingin hidup, coba lakukan sesuatu dalam hidup. Dalam fase kehidupan kita mau memerankan kehidupan yang mana? Mau ngasih sumbangan peradaban yang mana? Pemikiran apa terhadap kehidupan? Makanya ciri orang beriman satu, ya, tidak pernah merusak. Dan ciri yang tidak beriman juga satu, merusak. Coba baca Quran surat Al-Baqarah. Ciri orang yang bertakwa itu nggak merusak. Dan ciri orang yang tidak beriman itu cenderung merusak. Jadi kalau ada orang mengaku beriman tapi merusak, itu kan mengaku beriman. Belum tentu dia sebagai orang beriman. Orang beriman itu penuh cinta dan kasih. Walas asih. Itu yang ketiga. Yang keempat. Katanya bermusuhan dengan iblis. Tetapi selalu berteman. Itu yang keempat kata Ibrahim bin Adam. Sekarang kita coba dulu, kita belajar iblis itu siapa. Dalam percakapan di berbagai ayat di Quran, terutama percakapan tentang iblis, malaikat, dan Allah. Kan saat itu ya Allah menyuruh dua makhluk ini untuk sujud pada Adam. Siapa yang sujud? Malaikat. Siapa yang tidak sujud? Iblis. Jadi kita bikin sederhana saja pengertiannya. Jadi malaikat itu siapa? Yang sujud. Siapa iblis? Yang gak sujud, gitu aja. Sederhana? Sederhana. Sujud pada siapa? Pada Adam. Siapa Adam? Adam itu kan bukan sosok tubuh.
Tapi Adam itu ruhku yang ditiupkan ke dalam tubuhnya Adam. Kalau yang kelihatan materialnya itu kan sebetulnya cangkangnya Adam. Adam yang sebenarnya yang tidak pernah mati. Adanya di dalam ruhku. Wakil Allah di dalam tubuh kecil ini. Nah ketika kita bisa mensujudkan diri kita pada wakil Allah di tubuh kita yang kecil ini. Itulah malaikat. Dan ketika kita tidak sujud, itulah iblis. Suka nggak ada orang mengatakan, wah tadi saya tergoda oleh iblis. Benar nggak kalimat itu? Kalau nggak baca Quran nggak ngerti. Di Quran surat Al-A'raf dikatakan begini. Ini Quran surat Al-A'raf. Ya. Berilah tangguh aku ya Allah. Karena aku sudah tersesat, maka aku akan menyesatkan manusia dari jalan Shiratal Mustaqim. Itu bahasa Quran. Ulangi lagi, ini agak berat ini. Karena aku sudah tersesat, maka aku akan menyesatkan manusia dari jalan Shiratal Mustaqim. Jadi siapa iblis itu? Yang menyesatkan manusia dari jalan Shiratal Mustaqim. Siapa? Yang menyesatkan manusia dari jalan Shiratal Mustaqim. Siapa Shiratal Mustaqim? Jalannya orang-orang yang dapat nikmat. Jalannya para solihin, para syuhada, para sidikin, dan jalannya para nabi. Jadi iblis itu hanya goda sama orang yang soleh, syuhada, sidikin, dan para nabi. Itu ada anak Pak. Kenapa? Orang tuanya dibunuh. Terus dia itu Pak kegoda iblis. Bukan kegoda iblis. Dia sendiri iblisnya.